Ya, balik lagi bersama gua Fahrul Razi Imron di Rasa Kita Podcast. Gimana kabarnya kalian semua? Oh iya, sebelum lanjut gua coba untuk minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila gua dan pernah salah kepada kalian, sengaja maupun enggak, gue minta maaf karena ini masih momentum Hari Raya Idul Fitri. Semoga dimaafkan ya. Ya, semoga amalan ibadah kita 1 bulan penuh kemarin bisa menjadi satu pecutan buat kita terus untuk bisa beribadah. Oke, gue di sini ingin bercerita. Gue di sini ingin memberikan hanya sebatas opini sih. Karena memang setiap manusia juga perlu untuk melakukan hal itu gitu. Perlu untuk mengeluarkan apa yang ingin mereka katakan gitu. Jadi gua dalam kurun waktu ya beberapa hari ke belakang ya merasa bahwa Indonesia ya memang lingkupnya terlalu besar ya. Cuman inilah yang menjadi isu nasional, trending topik lah bahasanya. Tapi dalam sekeliling ataupun circle-circle tertentu gitu. Tapi menurut gue ini adalah isu nasional. Di sini gue akan cerita dan gue akan bahas tentang tidak diikut sertakannya timnas futsal putri, ya terkhusus ya timnas futsal putri. Karena tidak diikut sertakannya timnas futsal putri di SEA Games 2021 di Vietnam. Jujur ya gue merasa sebagai penikmat dan penonton futsal putra maupun putri, keduanya juga selalu gue nikmati, tontonin bagaimana mereka pertandingan dulu. Ya gue nggak bisa seperti pelatih yang memang gue bukan pelatih ya, itu kan hal wajar untuk kita penonton ya. Tapi ya sedikit kecewa lah ya. Oke, kecewa kenapa tidak diikut sertakannya futsal putri dengan berbagai alasan. Salah satunya yang memang ini mencuat kepada publik, tidak memiliki prestasi. Futsal putri Indonesia tidak memiliki prestasi. Jujur menurut gue ini blunder besar bagi siapapun yang mengeluarkan statement ini. Gue merasa bahwa kenapa bisa sampai keluar kalimat itu gitu. Kurang riset, benci, atau memang tidak ingin majunya futsal Indonesia gitu. Makanya gue rasa ini ada hal yang aneh, hal yang janggal. Kenapa bisa sampai futsal putri tidak diikut sertakan gitu. Ya gue juga punya beberapa fakta dari berbagai sumber bahwa futsal putri Indonesia itu memiliki beberapa prestasi yang mungkin ditutupi dan pura-pura untuk tidak melihat prestasi itu orang-orang yang mengeluarkan statement. Ini sungguh fatal menurut gua. Di balik apapun kepentingannya, ini menjadi isu nasional menurut gua. Pertama,
2013, masa 2013 futsal putri ada di peringkat 4 di ASEAN Indoor di Korea Selatan. Peringkat 4 loh, Asia. Apakah itu bukan sebagai satu prestasi? Memang tidak juara Asia tapinya bos. Apa iya bisa masuk ke sana aja juga sulit. Ini ada di peringkat 4 di bawah Iran, di bawah Thailand. Satu lagi gue lupa apa ya. Bahrain kalau nggak salah. Apa Qatar gitu. Peringkat 4. Jepang, Iran, Thailand, Indonesia. Peringkat 4 di 2013. Apakah itu bukan prestasi? Sedangkan kita lihat pesaingnya Jepang sudah masuk lingkup Piala Dunia, Iran sudah masuk lingkup Piala Dunia. Begitupun dengan Thailand. Indonesia gimana? Bersyukur sudah bisa masuk Asia. Itu sebagai satu prestasi yang menurut gua luar biasa. Perjuangan itu benar-benar ada gitu. Ya, tapi mau gimana? Para penguasa mencoba untuk menutup mata, membutakan penglihatan mereka terhadap kebenaran dan fakta-fakta yang ada gitu. Di 2016 ada klub futsal Indonesia itu berhasil, futsal putri ya, itu berhasil menjuarai AFF Club di Myanmar. Gila nggak lu? Hah? Klub Indonesia juara di Myanmar tahun 2016. Itu masih bisa tidak terlihat juga bahwa itu bukan prestasi. Tadi keempat disebut bukan prestasi. Ini yang pertama loh, juara masih bisa juga nggak disebut prestasi. Apa sih yang kalian lihat? Apa sih yang kalian rasakan? Sampai-sampai mengeluarkan bahwa timnas futsal putri tidak berprestasi. Nggak habis pikir aja gitu. Ini bisa terjadi. Di 2017 perunggu SEA Games di Malaysia berhasil mengalahkan Malaysia di depan penontonnya. Perunggu SEA Games. Aduh, apa sih? Gue greget lama-lama. Tapi ya anjir, ASEAN keempat, AFF Club peringkat pertama, SEA Games 2017 perunggu. Bingung kalian kan kalau udah kayak gini. Banyak penikmat futsal, banyak pecinta futsal yang merasa bahwa, bahkan pemainnya merasa bahwa didiskriminasi. Ini sebenarnya bisa saja dibawa ke arah kesetaraan gender. Ini tidak setara, tapi dengan beberapa alasan gua bahwa ya ini belum sepenuhnya masuk ke dalam kesetaraan gender gitu. Artinya bukan persoalan diskriminasi perempuan, tidak sepenuhnya ke sana. Jika memang badminton yang putri, terus apalagi voli putri itu tidak
dikirim juga, itu baru masuk kepada diskriminasi pada perempuan. Pemerintah bakal nggak tahu bakal gimana kalau udah memang ini masuk ke ranah gender. Itu di 2017 dapat perunggu. Di 2018 di Thailand AFC juga berhasil di peringkat 5. AFC level Asia masih belum didengar juga, masih belum dilihat juga itu sebagai prestasi. Kebangetan kalian. Gue coba untuk meredam, nggak ngerekam ini, tapi mau gimana, gatal gue, greget dengarnya, liatnya. Terakhir di 2022 menjadi runner up di turnamen di Thailand. Sebelum SEA Games, Thailand ngadain turnamen. Peringkat 2, hanya kalah selisih gol oleh Thailand, yang notabene pemain Piala Dunia paling terbaru loh. Masa iya tidak dilihat juga gitu? Apa memang ini menjadi, ya kalian bener ini kalau misalkan emang dibawa ke arah diskriminasi perempuan, kalian udah tarketir kali. Mungkin sekarang kalian tarketir juga. Gue sempet nanya ke cewek gue mau rekaman, mau bahas soal futsal putri yang nggak diberangkatkan bahasanya ke SEA Games 2021 di Vietnam. Ya, berhubung cewek gua aktif dalam gerakan feminisme, itu lebih luas bahasannya. Cuman di sini gua buat simple aja. Pembahasan ini hanya gua yang rasakan gitu, karena ini keresahan gua saja yang gua sampaikan. Dibantu oleh cewek gua, dicariin berita-berita diskriminasi perempuan di dunia olahraga, terus di Indonesia. Di 2020 ada beritanya. Harusnya itu kan menjadi satu catatan penting bahwa kita semua itu sama, hanya perbedaan jenis kelamin, kodrati, sisanya kita sama. Perempuan nendang bola ya pakai kaki, kiper nangkap pakai tangan, ya sama aja kayak laki-laki kan gitu. Ya gue udah geleng-geleng kepala sih. Fakta udah ada, tapi alasan-alasan nggak rasional gitu, nggak logis. Gue coba buat tenang menanggapi ini. Gue juga hanya beropini bahwa ya memang semua keputusan bukan dari pemain ya. Bukan dari
staf kepelatihan, bukan juga dari penonton. Gue ngutip dari Skor Indonesia, @Skor Indonesia, Skor ID. Ini idola gua, jagoan gua, panutan gua. Kak Citra juga berpendapat begini katanya. Sebagai pemain yang pasti sedih dan kecewa karena harapan seorang pemain ya bermain dan berkompetisi di event manapun. Ini yang paling rasanya seperti dipaksa menyerah, padahal hati ingin berjuang. Gila, dipaksa untuk menyerah, padahal hati ingin berjuang. Gimana rasanya? Coba deh. Memang gue gak punya power buat apa, buat mengeluarkan gue rekaman ini. Gak akan ada belum waktunya gitu, power ya gue kan gak punya power gitu buat bisa merubah situasi ini, karena semua sudah deal, semua sudah terketuk palu. Bahasanya mau gimana, bukan keterlambatan para pemain, pelatih dan sebagainya. Ya kalian tahulah apa yang harus kalian pikirkan, apa yang harus kalian baca dari situasi ini. Gua harap ke depan, ataupun gini, ini jadi catatan penting bagi kita semua bahwa pertama, semua itu punya hak yang sama. Kedua, setiap orang berhak untuk berbicara. Ketiga, gue masih ingat kata atlet siapa gitu, satu-satunya, ataupun bahasanya gini, bukan salah satunya yang bisa mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional itu olahraga. Tapi sekarang malah ditutup gerbangnya, digembok, dirantai gerbangnya untuk tidak bisa keluar. Bagaimana atlet-atlet Indonesia bisa maju dan berkembang jika semuanya terkurung? Ya untuk ke depan semoga gak ada hal-hal kayak gini lagi gitu. Semoga gak terjadi lagi. Gua benar-benar merasa kecewa dengan berita ini. Tapi mau gimana? Yang jelas semoga semuanya tetap berkomitmen bahwa kita berjuang demi nama Indonesia. Ya ini mungkin salah satu ujiannya, uji kesabaran bagi kita semua. Mungkin ini menjadi salah satu uji mental. Bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal seperti ini. Receh menurut gua, dengan alasan-alasan gak jelas. Udah tahu timnas futsal putri berprestasi, masih aja dibilang begitu. Kemarin terakhir turnamen tuh di Thailand, kiper terbaiknya Citra Disti loh. Dari mana itu dari Indonesia. Astaga. Ya gitulah.
Ya, cukup mungkin ya gue untuk bercerita hal ini. Semoga kalian sehat-sehat semua. Selamat berlibur, selamat mudik, selamat berpulang kampung, selamat bekerja, selamat beraktivitas kembali. Gue cukupi untuk sekarang dengan salam hormat kepada kalian para pejuang futsal. Tetaplah menjadi kebanggaan bagi pecinta futsal Indonesia. Salam hormat. Terima kasih.